Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Maju bersama, hebat semua. Pertemuan kali ini tentang pembahasan fisika yang akan kita pelajari, masih lanjutan dari gelombang bunyi. Untuk kali ini gelombang bunyi yang bagian ketiga, dengan materinya adalah taraf intensitas bunyi dan efek Doppler. Gelombang bunyi part 3 dengan materi bahasanya adalah taraf intensitas bunyi dan efek Doppler. Taraf intensitas bunyi adalah perbandingan logaritma antara besarnya intensitas sumber bunyi I dengan besarnya intensitas ambang pendengaran telinga manusia dalam menerima bunyi yang dilambangkan dengan I0. Batasan intensitas bunyi yang mampu didengar telinga manusia adalah sebagai berikut. A, yang disebut sebagai intensitas ambang batas pendengaran telinga manusia yang besarnya adalah 10⁻⁻12 watt per meter pangkat 2, dan B adalah intensitas ambang batas perasaan telinga kita besarnya 1 watt per meter pangkat 2. Besarnya taraf intensitas gelombang bunyi TI adalah sama dengan 10 log I per I0 sesuai dengan bunyinya tadi adalah merupakan perbandingan secara logaritma antara intensitas terhadap intensitas ambang pendengaran I per I0, dengan I adalah intensitas bunyi satuannya watt per meter pangkat 2, I0 intensitas ambang bunyi satuannya watt per meter pangkat 2, dan TI adalah taraf intensitas bunyi satuannya dB atau desibel sesuai dengan penemunya. Selain itu, ada taraf intensitas bunyi yang besarnya dinyatakan dengan TIN, di mana TIN itu adalah merupakan taraf intensitas sejumlah sumber bunyi jika sumber bunyi tersebut dibunyikan secara bersama-sama. Maka untuk mencari berapa besarnya taraf intensitas dari sejumlah sumber bunyi tadi dapat dicari dengan perumusan atau persamaan TIN sama dengan TI1 plus 10 log N, di mana TIN adalah taraf intensitas sejumlah sumber bunyi, TI1 taraf intensitas untuk sebuah sumber bunyi, dan N adalah sejumlah sumber bunyi. Nah, selain itu juga taraf intensitas bunyi yang didengarkan oleh orang yang berada pada posisi berbeda. Jadi ada orang pada posisi 1 dan ada seseorang yang berada pada posisi 2, maka akan terdengar dengan taraf intensitas yang berbeda. Misalnya dari sebuah sumber bunyi dan pendengar yang pertama berada pada posisi 1, berada pada radius yang besarnya adalah R1, dan kemudian didengar oleh orang yang kedua yang berada pada posisi kedua dengan radiusnya adalah R2. Maka orang yang berada di posisi 1 dan yang berada pada posisi 2 akan menyatakan tentang bagaimana sumber bunyi yang dia dengarkan. Itu taraf intensitasnya akan berbeda antara 1 dan posisi yang kedua. Jadi pada posisi 1 dan posisi 2 tadi memiliki selisih taraf intensitas bunyi
yang besarnya sama dengan 10 log R2 per R1 pangkat 2. Sehingga untuk mencari berapakah besarnya taraf intensitas bunyi pada posisi 2, yaitu dinyatakan dengan TI2, besarnya sama dengan TI1 plus 10 log R2 per R1 pangkat 2. Karena selisih taraf intensitas bunyi tadi adalah besarnya TI2 dikurangi TI1 yang besarnya 10 log R2 per R1 pangkat 2, sehingga kalau pindah ruas T1-nya menjadi seperti pada persamaan itu, di mana TI1 sama dengan taraf intensitas bunyi didengar pada posisi pertama, TI2 didengar pada posisi yang kedua, dan di mana posisi pertama berada pada R1 yang besarnya dalam satuan meter, dan R2 posisi kedua yang satuannya dalam satuan meter juga. Nah, dari persamaan taraf intensitas bunyi 1, 2, dan 3 tadi, maka kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Yang pertama, sumber bunyi memiliki intensitas bunyi 10 pangkat min 5 watt per meter pangkat 2, maka berapakah besarnya taraf intensitas bunyinya? Kita selesaikan. Dari soal yang ada kita bisa tuliskan yang diketahui adalah I sama dengan 10 pangkat min 5 watt per meter pangkat 2. Dengan menggunakan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0, maka besarnya taraf intensitas bunyinya akan dapat kita ketemukan, yaitu TI sama dengan 10 log I-nya 10 pangkat min 5, I0-nya 10 pangkat min 12, sebagaimana yang sudah diketahui tadi untuk besarnya I0. Jadi 10 log 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12 itu secara matematiknya bisa dituliskan sama dengan 10 log 10 pangkat min 5 dikurangi pangkat min 12. Jadi min 5 dikurangi min 12 sama dengan min 5 plus 12. Sehingga selanjutnya dapat dituliskan sama dengan 10 log 10 pangkat 7. Min 5 plus 12 adalah 7, dan kemudian 10 dikalikan 7 karena log 10 pangkat 7 adalah 7. Hasilnya adalah 70 desibel atau dB. Kita lanjutkan untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Sebuah sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar 50 dB. Jika sebanyak 100 sumber bunyi yang sama dibunyikan secara bersama-sama, maka taraf intensitas bunyinya adalah titik-titik. Mari kita selesaikan, oke ya. Dengan menggunakan data yang ada di soal, dapat kita tuliskan TI-nya sama dengan 50 dB, jumlah sumber bunyinya adalah sebanyak 100, berarti N-nya sama dengan 100. Dengan menggunakan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0, maka akan kita dapatkan nanti hasil berapa besarnya intensitas sumber bunyi tersebut. Dengan memasukkan harga TI-nya adalah 50 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. Jadi 50 dengan 10 bisa saling membagi, sehingga hasilnya 5 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Secara matematik, 5 sama dengan log I per 10 pangkat min 12 dapat dituliskan 10 pangkat 5 lognya hilang sama dengan I per 10 pangkat min 12. Sehingga I sama dengan 10 pangkat 5 ditambah min 12, maka 5 ditambah min 12 hasilnya adalah min 7, sehingga didapatkan besarnya I sama dengan 10 pangkat min 7 watt per meter pangkat 2. Jadi untuk sejumlah
sumber bunyi yang sebanyaknya 100 tadi, maka intensitas totalnya adalah I100 sama dengan 100 kali 10 pangkat min 7, sehingga I totalnya untuk 100 buah sumber bunyi tadi adalah sama dengan 10 pangkat min 5 watt per meter pangkat 2. Jadi 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Jadi kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan, 2 ditambah min 7 hasilnya min 5. Jadi untuk selanjutnya kita gunakan persamaan TI sama dengan 100 sama dengan 10 log 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12. Akan kita dapatkan besarnya TI atau taraf intensitas bunyi sejumlah 100 sumber bunyi yang dibunyikan bersama-sama tadi adalah sama dengan 10 log 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 adalah lognya sama dengan 7, berarti 10 kali 7 sama dengan 70 desibel atau dB. Nah, ini tadi adalah merupakan cara pencarian atau penyelesaian untuk cara yang pertama. Ada cara yang kedua yang lebih simpel dari cara yang pertama tadi, yaitu dengan menggunakan perumusan TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Maka dengan secara cepat bisa kita selesaikan. TIN sama dengan TI1 nya adalah 50 dB dan N nya adalah 100, sehingga sama dengan 50 plus 10 log 100. Log 100 adalah sama dengan 2, maka 50 plus 10 kali 2 hasilnya adalah 70 dB. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu taraf intensitas sumber bunyi yang terdengar oleh pendengar pada jarak 20 meter adalah sebesar 120 dB. Jika pendengar lain yang berada pada jarak 200 meter dari sumber bunyi, maka berapakah besarnya taraf intensitas bunyi ya? Nah, dari soal yang ada kita tuliskan datanya adalah sebagai berikut. R1 20 meter, taraf intensitas pada posisi R1 adalah 120 dB, R2 nya 200 meter, maka taraf intensitas bunyi di posisi R2 TI2 sama dengan titik-titik. Nah, dari materi di gelombang bunyi part kedua telah dibahas tentang besarnya perbandingan intensitas terhadap intensitas yang lain adalah sebanding dengan perbandingan jarak satu dengan jarak yang lainnya pangkat 2. Kalau dituliskan berarti I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Itu adalah sebanding nilainya. Kalau kita masukkan angkanya, maka 20 per 200 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi 20 dibagi 200 adalah 1/10. 1 per 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 2. Sehingga dari perumusan selisih taraf intensitas bunyi pada posisi 1 dan posisi yang kedua, yaitu bisa dituliskan TI2 dikurangi TI1 sama dengan 10 log I2 per I0 min log I1 per I0. Karena TI adalah sama dengan 10 log I per I0. Sehingga bisa dituliskan seperti pada persamaan tersebut. Maka untuk selanjutnya TI2 min TI1 itu adalah sama dengan 10 log I2 per I0 dibagi I1 per I0. Itu adalah penyelesaian secara matematisnya untuk penulisan tentang hasil TI2 min TI1 sama dengan 10 log I2 per I0 min log I1 per I0. Sehingga TI2 dengan memindahkan min TI1 ke ruas kanan menjadi plus, yaitu TI2 sama dengan TI1 plus 10 log I2 per I1. Jadi I0-nya saling meniadakan. Dari kesebandingan
I2 per I1 adalah sama dengan R1 per R2 kuadrat. Dari data yang ada besarnya sama dengan 10 pangkat min 2. Maka TI2 sama dengan 120 ditambah 10 log 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 lognya adalah min 2, sehingga 120 ditambah 10 kali min 2 sama dengan 100 dB. Nah, untuk contoh 3 ini pun juga ada cara yang kedua yang lebih cepat di dalam penyelesaiannya. Coba perhatikan untuk cara yang kedua adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan tadi yang kita bahas tadi, yaitu TI2 sama dengan TI1 plus 10 log R1 per R2 kuadrat, maka dengan cepat kita masukkan datanya TI1 120 plus 10 log 20 per 200 pangkat 2 sama dengan 120 plus 10 log 10 pangkat min 2 sama dengan 120 dikurangi 20, hasilnya adalah sama, yaitu 100 dB atau 100 desibel. Nah, contoh yang keempat yaitu sebagai berikut. Taraf intensitas bunyi pada titik A dan di titik B berbeda 40 dB. Jika jarak A dari sumber bunyi 5 meter, maka berapakah jarak B yang lebih jauh dari A terhadap sumber bunyi? Dengan memperhatikan soal yang ada, maka kita bisa tuliskan RA-nya sama dengan 5 meter dan selisih atau beda taraf intensitasnya delta TI-nya adalah, dengan menggunakan persamaan TIA sama dengan TIB plus 10 log RB per RA pangkat 2, sehingga TIA min TIB sama dengan 10 log RB per RA pangkat 2. 40 sama dengan 10 log RB per 5 pangkat 2. 4 sama dengan log RB per 5 pangkat 2. Maka 10 pangkat 4 sama dengan RB per 5 pangkat 2. Nah, dan dapat kita peroleh untuk RB per 5 itu besarnya sama dengan 10 pangkat 2. Maka RB sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 besarnya sama dengan 500 meter. Setelah kalian menguasai tentang bagaimana menyelesaikan masalah perhitungan taraf intensitas bunyi, maka kita lanjutkan untuk pembahasan materi berikut, yaitu tentang efek Doppler. Kita contohkan bunyi sirine mobil ambulan yang melaju mendekati pendengar akan terdengar lebih keras jika dibandingkan dengan mobil ambulan yang membunyikan sirine tadi meninggalkan kita sebagai pendengar. Jadi ambulan tadi mendekat kita dan menjauh dari kita dalam membunyikan sirenenya akan dapat kita dengarkan dengan bunyi yang tidak sama. Jadi yang mendekat tadi suaranya semakin lama semakin keras, dan yang meninggalkan kita suaranya semakin lama semakin kurang keras dan menghilang. Nah, peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa efek Doppler. Persamaannya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang terdengar oleh pendengar dalam satuan Hertz, Fs adalah frekuensi dari sumber bunyi satuannya Hertz,
V adalah cepat lambat gelombang bunyi di udara, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian Vp adalah kecepatan pendengar yang sedang mendengar bunyi tersebut dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak, meter per sekon. Kemudian Vs adalah kecepatan sumber bunyi dalam geraknya nanti mendekati atau menjauhi pendengar, satuannya meter per sekon. Nah, di dalam penggunaan dari persamaan efek Doppler ini, agar tidak mengalami kesulitan, maka perlu kita tetapkan tentang perjanjian tanda dulu, yaitu perjanjian tanda positif dan tanda negatif pada persamaan tersebut. Di V plus minus Vp dan V plus minus Vs. Nah, perjanjian tanda positif atau negatif yang kita pilih nanti adalah sebagai pedomannya sebagai berikut. Vp plus atau plus Vp jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan diberikan tanda min Vp, dipakai min berarti pendengar menjauhi sumber bunyi. Plus Vs maka sumber bunyinya menjauhi pendengar, dan untuk min Vs dipakai untuk sumber bunyi yang mendekati pendengar. Cepat lambat bunyi di udara besarnya dapat juga dipengaruhi oleh adanya hembusan angin, sehingga persamaan efek Dopplernya perlu kita perhatikan. Untuk yang pertama, jika angin berembus dari arah sumber bunyi ke pendengar, maka berlaku Fp sama dengan V plus Va plus minus Vp per V plus Va plus minus Vs dikalikan Fs. Dan jika angin berembus dari arah pendengar ke sumber bunyinya, maka persamaan tersebut menjadi berubah untuk pengaruh angin, yaitu persamaannya menjadi Fp sama dengan V min Va plus minus Vp per V min Va plus minus Vs dikalikan Fs, dan Va adalah merupakan lambang dari kecepatan angin berhembus dalam satuan meter per sekon. Nah, mari kita gunakan konsep efek Doppler tadi untuk contoh soal berikut. Contoh soal yang nomor 5. Sirine dengan frekuensi 910 Hz dibunyikan ambulan yang bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Seseorang pengendara motor bergerak menjauhi dengan laju 10 meter per sekon. Sedangkan angin berembus dengan kecepatan 5 meter per sekon dan cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi bunyi yang terdengar oleh pengendara sepeda motor tadi jika hembusan anginnya titik 2 A searah dengan gerak ambulan dan B searah dengan gerak sepeda motor. Dari data yang ada di soal contoh 5 ini, selanjutnya kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, di mana dapat kita tuliskan Fs sama dengan 910 Hz, Vs-nya 54 km per jam, atau 15 meter per sekon, di mana 54 km itu sama dengan 54.000 meter, jam adalah 3.600 detik, sehingga 54.000 dibagi 3.600 sama dengan 15 meter per sekon. Vp adalah sama dengan 10 meter per sekon, Va-nya 5 meter per sekon, dan V sama dengan 340 meter per sekon. A. Jika angin berembus searah dengan gerak ambulans, maka persamaan efek Doppler yang kita gunakan adalah Fp sama dengan V min Va min Vp dibagi V min Va plus Vs dikalikan Fs. Kenapa min Vp-nya? Karena pendengar menjauhi sumber bunyi.
dari ambulan tadi. Ya, kalau kita masukkan angka atau nilainya, maka 340 dikurang 5 dikurangi 10 dibagi 340 dikurang 5 ditambah 15 kali 910, hasilnya adalah sama dengan 845 Hz. Jadi 325 dibagi 350 dikalikan 910 sama dengan 845 Hz. Nah, sedangkan untuk penyelesaian dari permasalahan yang berikutnya, yaitu B, jika angin berembus searah dengan gerak sepeda motor, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar yang naik kendaraan sepeda motor tadi, yaitu Fp sama dengan V plus VA min Vp per V plus VA plus Vs kali Fs. 340 ditambah 5 dikurangi 10 dibagi 340 plus 5 plus 15 kali 910 sama dengan 335 per 360 kali 910 sama dengan 846,8 Hz. Untuk selanjutnya contoh yang nomor 6. Mobil A bergerak mendekati mobil B dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan klakson yang frekuensinya 800 Hz. Mobil B mendekati A dengan kecepatan 54 km per jam, juga membunyikan klaksonnya yang frekuensinya 975 Hz. Jika rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan frekuensi bunyi yang didengar pengemudi mobil. Titik 2. A. Untuk mobil A sebelum berpapasan dengan mobil B. B. Mobil A setelah berpapasan dengan mobil B. Kemudian C. Mobil B sebelum berpapasan dengan mobil A. Dan D. Mobil B setelah berpapasan dengan mobil A. Marilah kita selesaikan untuk masalah yang sedang kita hadapi ini, penyelesaian soal contoh nomor 6. Dapat kita tuliskan, diketahui FA-nya sama dengan 800 Hz, V 340 meter per sekon, VA sama dengan 72 km per jam, sama dengan 20 meter per sekon. Kita ubah ke satuan MKS, meter kilogram sekon. Dan FB sama dengan 975 Hz. VB-nya 54 km per jam, berarti 15 meter per sekon. Untuk permasalahan yang pertama, A, mobil A sebelum berpapasan dengan mobil B, maka persamaan Doppler, efek Doppler yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya coba perhatikan ilustrasi gambar yang ada. Ada mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu, dan mobil B bergerak ke kiri dengan kecepatan tertentu, dan keduanya nanti akan saling berpapasan. Nah, itu adalah ilustrasinya. Mobil A dan mobil B akan saling berpapasan. Maka frekuensi yang didengar oleh mobil A oleh klakson mobilnya B, FPA sama dengan V plus VPA per V min VSB dikalikan FSB. Jadi yang didengarkan oleh pengemudi mobil A adalah sumber bunyi dari mobil B. Dari data yang ada, besarnya kecepatan bunyi di udara dan seterusnya, maka dapat kita tuliskan 340 plus 20 dibagi 340 min 15 kali 975 sama dengan 1080 Hz. Untuk selanjutnya penyelesaian di masalah atau kasus di B, yaitu mobil A setelah berpapasan dengan mobil B. Berapakah besarnya frekuensi yang didengar oleh mobil A tersebut
oleh karena mobil B membunyikan klaksonnya. Jadi untuk mobil A setelah berpapasan kemudian meninggalkan kedua mobil B sehingga saling menjauhi dari keduanya. Maka untuk mencari berapakah besarnya frekuensi yang didengar oleh pengemudi di mobil A, dituliskan FPA sama dengan V min VPA per V plus VSB dikalikan dengan FSB sama dengan 340 min 20 dibagi 340 plus 15 kali 975 sama dengan 878,9 Hz. Kita lanjutkan penyelesaian pada kasus di C, yaitu mobil B sebelum berpapasan dengan mobil A. Frekuensi yang didengar oleh pengemudi mobil B karena klakson mobil A berapa? Di B dan A saling mendekati. Dengan menggunakan persamaan FPB sama dengan V plus VPB per V min VSA dikalikan FSA, maka akan kita dapat temukan berapa besarnya frekuensi yang didengar oleh pengemudi B, yaitu 340 plus 15 dibagi 340 min 20 kali 800 sama dengan 887,5 Hz. Dan untuk kasus yang terakhir, yaitu D, besarnya frekuensi yang didengar oleh pengemudi mobil B setelah berpapasan dengan mobil A. Jadi dari ilustrasinya dapat kita perhatikan A dan B saling menjauhi. Maka frekuensi yang didengar oleh pengemudi di mobil B dari sumber bunyi mobil A dapat dituliskan FPB sama dengan V min VPB per V plus VSA kali FSA sama dengan 340 min 15 dibagi 340 plus 20 dikalikan dengan 800, hasilnya adalah 722,2 Hz. Demikian tadi pembahasan tentang gelombang bunyi part 3 terdiri atas bahasan taraf intensitas bunyi dan efek Doppler. Semoga yang Anda pelajari semuanya nanti bermanfaat dalam dunia sains dan teknologi untuk menuju kepada perkembangan bangsa kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam pembahasan fisika. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.